Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara total. Janganlah ikut langkah atau khutwah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa barak. Jemaah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini dengan izin Allah kita bertemu, dan insyaallah pada pagi ini kita akan membahas, mentadaburi surah Al-Baqarah ayat 208 yang saya baca tadi. Ada beberapa poin dalam ayat ini. Yang pertama adalah kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Poin kedua adalah udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian dalam Islam ini jami'an, seluruhnya. Kaffatan sering diartikan dengan total. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah mengikut khutuwat, langkah, plan, model setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ini penegasan dari larangan untuk mengikut langkah setan, bahwa setan adalah musuh yang nyata. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa barak. Ini saya sampaikan ringkas, ini langsung to the point ini. Saya mohon maaf kepada para pimpinan yang hadir di sini serta seluruh pegawai. Mungkin tadi saya terkhilafkan untuk mengucapkan hormat saya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk kemudian mengisi pengajian ini dan mengawali pengajian ini, dan insyaallah mudah-mudahan Allah memberi keberkahan bagi kita. Baik, kita mulai yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Harus kita pahami bahwa seruan-seruan khusus kepada orang beriman. Siapa yang dimaksud dengan orang beriman di sini? Ya, orang beriman di sini adalah orang-orang yang menyatakan mereka meyakini Allah sebagai Tuhan. Tidak hanya sekedar mengakui, tidak hanya sekedar menerima. Yakin itu apa? Yakin itu adalah penerimaan yang sudah tidak ada keraguan di dalamnya. Yakin itu artinya bahwa tidak ada lagi yang membuat kita khawatir jika kita menerimanya. Yakin dia sebagai Tuhan. Tuhan itu apa? Zat yang tidak bisa disamakan dengan makhluk. Dia tidak punya anak, dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan, dia tidak punya famili. Kalau bahasa sifat 20, qiyamuhu binafsihi. Jangan pikirkan, karena dia berdiri dengan sendirinya dan itu urusan dia. Dan ini wilayah dia, bukan wilayah kita. Sama seperti dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa sebenarnya, ini saya simpulkan, Allah itu sudah menetapkan kita ini masuk surga atau masuk neraka. Allah sudah tahu itu. Abdul Latif Khan ini ahlul jannah atau ahlul nar. InsyaAllah saya berdoa kepada Allah agar saya ini ahlul jannah. Dan semua kita. Dan Allah sudah tidak peduli apapun yang kita buat. Nah, itu bahasanya. Aku tidak peduli apapun yang kalian lakukan, karena ketetapan itu sudah berlaku sejak zaman azali. Jauh sebelum kita lahir, Allah sudah tahu kita ini mau masuk surga atau mau masuk neraka. Tapi perlu saya sampaikan bahwa itu di wilayah Allah. Nggak usah pikirkan itu. Itu kawasan, itu wilayah prerogatif dia, yang tidak ada urusan kita untuk memikirkan itu. Karena paling pintar kita memikirkan apa yang saya sampaikan tadi adalah kecemasan, kekhawatiran, bahkan frustasi,
Untuk apa lagi kita ibadah kalau sudah ditetapkan Allah? Itulah saya bilang, itulah tingkat orang paling pintar memahami hadis itu, atau mencoba membawa hadis itu ke wilayah kita. Kenapa saya bilang tadi jangan pikirkan itu, kita pikirkan saja apa yang Allah suruh kita kerjakan. Apa yang Allah suruh kita kerjakan? Allah mau kita menjalankan Al-Quran ini. Di dalam Al-Quran ini tidak ada satu perintah pun yang menyuruh kita melakukan perbuatan ahlu neraka. Itu artinya Allah mau kita melakukan amalan ahli surga, dan Dia akan masukkan kita ke dalam surganya. Kalau Allah mau kita melakukan amal ahli surga dan akan memasukkan kita ke dalam surganya, maka perhatikanlah tingkat keseriusan kita terhadap Al-Quran ini. Yakin gak kita bahwa ini adalah perintah menuju surga? Yang pertama, Allah tidak ciptakan kita untuk memberhentikan tujuan hidup kita itu hanya pada kesenangan dunia. Karena dunia dibanding akhirat itu seperti jembatan menuju akhirat. Hanya orang bodoh dan tolol sajalah yang membangun rumah, mukim, tempat dia tinggal di atas jembatan. Bahkan itu bisa mengganggu orang lain itu. Saya ulang sekali lagi, hanya orang bodoh sajalah yang ketika dia melihat sebuah jembatan, maka dia membangun rumah di situ dan dia tinggal di situ, padahal itu adalah tempat melintas. Baik, saya perjelas lagi. Allah tidak menciptakan ruh kita untuk memberhentikan tujuan hidup kita itu di dunia ini. Sehingga apapun yang kita temukan dalam kehidupan dunia, jika itu menyenangkan kita, itu bonus dari Allah, walaupun itu bukan tujuan kita. Jadi cara berpikir kita, jangan pernah takut untuk mengambil semua kesenangan dunia ini selama itu halal. Dan jika kita mendapatkan kesenangan yang paling menyenangkan sekalipun, itu belum apa-apanya dibanding dengan apa yang Allah janjikan nanti di akhirat. Lantas, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia kita? Kalau kemudian semuanya bukan tujuan, Bapak Ibu pagi-pagi berangkat kantor, melepaskan atau mengalahkan kantuk, mungkin kelelahan, mungkin kurang tidur, mungkin ada pekerjaan yang lain kemarin, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berangkat pagi kemari. Bahkan sekarang pemerintah provinsi punya kebiasaan baru, melaksanakan subuh di masjid-masjid di berbagai daerah. Saya memperhatikan ada orang yang terpaksa harus bangun jauh lebih pagi untuk itu, dan dia harus sampai di masjid di mana tujuan pelaksanaan sholat subuh berjamaah itu dilakukan. Pertanyaannya, kenapa Bapak mengorbankan, Ibu mengorbankan semua itu? Mengorbankan rasa kantuk, mengorbankan kelelahan kita yang membutuhkan waktu istirahat. Kenapa? Pasti ada sebuah tujuan. Yang perlu saya ingatkan bahwa semua tujuan itu bukan tujuan hakiki dari kehidupan dunia kita. Apa yang sebenarnya Allah mau dari kehidupan dunia kita? Yang dalam kehidupan dunia ini ada makan, ada minum, ada senang-senang, ada kita harus pergi pagi pulang sore karena untuk membutuhkan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan makanan dan minuman itu, untuk membiayai anak-anak kita. Ternyata semua itu bukan tujuan penciptaan dunia itu sendiri, dan bukan tujuan kita diciptakan di sini. Pertanyaannya, apa tujuan kita kalau begitu? Allah sudah jelaskan, "Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Nah, illa liya'budun, ya'budun artinya memperbudak diri kepada Allah. Kalau arti yang sering kita dengar, menyembahnya. Saya pikir kalau mendengar kalimat ini, otak kita udah nggak ada, no respon lagi sudah. Sama seperti dengar azan, sudah no respon itu, karena sudah terlalu biasa mendengarkan kalimat itu. Padahal kalau kita mendengarkan dengan pendekatan yang sedikit berbeda, azan itu ketika ada kalimat Allahu Akbar, dan kita masih mengerjakan sesuatu yang lain, itu sama artinya kita juga mendeklarasikan dalam diam bahwa ini lebih besar dari Allah. Bisa paham kira-kira maksudnya kan? Kita masih melambatkan diri. Ketika Allah memanggil kita, itu artinya Allah tahu betul bahwa itu waktu kita paling siap untuk ketemu Dia.
Apa yang membuat kita beralasan? Kan masih panjang waktu sholat. Kan kenapa Allah menjadikan zuhur itu begitu waktunya lama? Kan hati-hati. Alasan ini benar, tapi alasan inilah yang sering menjerembabkan kita untuk tidak pernah mengabdi kepada Allah dengan tulus. Karena apa yang membuat kita tidak bergerak menerima panggilannya? Jawabannya adalah sesuatu yang kita anggap jauh lebih besar, jauh lebih mengkhawatirkan kita kalau kita tinggalkan ketimbang tunduk kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini test case ideal kita untuk menguji. Nah, maka ketika saya bilang apa tujuan penciptaan manusia, mungkin kita bilang menyembah. Saya bilang tidak. Tujuan kita diciptakan agar kita bisa memperbudak diri, atau dia bisa memperbudak kita dalam hidup kita. Itu yang sering saya sampaikan. Lantas jelek kali kita kalau begitu. Ya, di hadapan Allah. Ada orang yang merasa hebat karena jabatan. Allah bilang kecil, aku yang punya dunia dan akhirat. Kalau kau merasa hebat hanya di satu kawasan, maaf, kalau kita di kantor, Pak Gubernur itu menguasai Provinsi Sumatera Utara. Terus di bawahnya ada SKPD. SKPD menguasai bidang kerja di situ. Apa mereka dibanding Allah? Tidak ada. Presiden kita yang luar biasa itu dihormati, dibanggakan, disanjung-sanjung ya di negeri kita. Pergi dia ke Singapura, sebuah negeri yang besarnya tidak jauh lebih besar dari Medan misalnya. Bagaimana orang itu memperlakukan presiden kita? Mereka hanya akan memperlakukan orang asing yang punya jabatan di negerinya. Titik, selesai, tidak lebih. Mereka tidak akan menghormati sama persis seperti kepala negara mereka, atau lebih tinggi dari kepala negara mereka. Itulah kekuasaan, itulah jabatan yang dimiliki manusia. Makanya jangan anggar jabatan di hadapan Allah, karena Allah jauh lebih berkuasa. Kenapa dia ciptakan kita? Karena dia mau kita jadi budak dia. Loh, kenapa dia mau memperbudak kita? Karena dia mau tidak ada budak lain yang mengerjakan pekerjaan yang akan dia titipkan ini kecuali kita manusia. Nah, makanya kita harus belajar. Kalau begitu apa semangat perbudakannya Allah? Semangat perbudakannya Allah tidak sama dengan semangat perbudakan makhluk dengan sesama makhluk. Kalau manusia memperbudak manusia, maka manusia akan menganggap rendah budaknya. Tapi kalau manusia disuruh hanya memperbudak diri kepada Allah, itu artinya dia tidak boleh lebih rendah dari makhluk yang lain, apapun alasannya. Kalau aku budaknya Allah, maka siapapun manusia yang lain tidak akan lebih hebat dariku, kecuali siapa yang paling kuat memperbudak dirinya di hadapan Allah. Siapa yang paling hebat memperbudak diri di hadapan Allah. Kalau bahasa Qur'annya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah siapa yang paling taat, siapa yang paling sanggup sepenuhnya total menunjukkan bahwa dia budaknya Allah. Ibu, bapak, saudara-saudara, kadang kita cuma jadi budak waktu sujud, sholat. Waktu cari makan, kita nggak percaya Allah itu yang nurunkan rezeki sama kita. Allah itu yang ngasih duit, Allah itu yang ngasih rezeki, Allah itu yang ngasih kita kaya, Allah itu yang ngasih kita senang. Kita tidak percaya. Kita menganggap bahwa kalau kita ada duit maka ada kesenangan. Padahal duit dan kesenangan tidak berbanding lurus itu. Ada orang yang punya duit banyak tapi dia tidak diberikan kesenangan dan kebahagiaan hidup. Ada orang yang punya jabatan luar biasa, tapi Allah tidak memberikan kebahagiaan di rumahnya, kebahagiaan terhadap anaknya, kebahagiaan terhadap istrinya, kebahagiaan dibanding tetangganya. Allah tidak kasih. Ada orang yang kita mungkin tidak pernah memperbudak diri sepenuhnya kepada Allah, karena sebab ketika kita sakit kita tidak percaya Allah menyembuhkan kita, sehingga kita tidak punya tawakal sama Dia. Kita lebih percaya bahwa obat itulah yang menyembuhkan. Padahal Quran tegas-tegas mengatakan yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan obat. Obat itu hanya cara agar kau bisa sembuh. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin kita sama-sama pernah pergi haji atau umrah, dan kita pernah melakukan ibadah sa'i antara Safa dengan Marwah. Saya pikir semua ustadz yang membimbing kita pernah ngasih tahu kenapa ada sa'i. Sa'i adalah perilaku Siti Hajar.
perilaku dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dia melakukan lari kecil antara Safa menuju Marwah? Karena dia mau anaknya dapat minuman yang dia cari antara bukit Safa dan Marwah. Saya mau tanya, pada waktu dia berlari, dari mana keluar Zamzam? Zamzam keluar bukan di posisi Hajar dan bukan di posisi Ismail. Zamzam keluar antara Hajar dengan Ismail. Sudah? Jadi kenapa? Apa gunanya lari dari Safa dan Marwah? Allah cuma mau lihat ikhtiar kita. Obat itu semacam sa'i antara Safa dengan Marwah. Tapi berharap Zamzam, jangan berharap dari antara Safa dan Marwah. Karena Allah hanya akan melihat i'malu fasayarallahu amalakum. Buatlah, kerjalah, Allah akan lihat. Kalau cocok rasa Allah, dia tolong kalian. Tapi kalau kalian tidak mau ditolong Allah, sudah silakan minta tolong kepada selain Allah. Coba, ketika kita bicara memperbudak diri, benarkah kita sudah budaknya Allah? Kayaknya belum sepenuhnya. Kayaknya dalam urusan cari makan kita nggak sepenuhnya minta sama Allah. Padahal setiap saat kita selalu bilang Allahus Samad, Allah lah tempat meminta. Benarkah kita budaknya Allah? Tapi apa untungnya Pak Ustadz jadi budak Allah? Budak Allah itu adalah wakilnya. Saya adalah wakil Allah di hadapan istri saya. Saya wakil Allah di hadapan anak-anak saya. Saya wakil Allah di hadapan tetangga saya. Saya wakil Allah di hadapan orang tua saya, saudara saya, bawahan saya, pimpinan saya, rakyat saya. Saya wakil Allah. Artinya saya harus menjalankan apa yang Allah suruh jalankan saya di peran-peran saya itu. Bagaimana sikap seorang suami kepada istrinya? Tanya Allah, apa yang disuruhnya harus aku buat terhadap istriku? Bagaimana sikap seorang pemimpin di hadapan rakyatnya? Tanya sama Allah, apa yang disuruh Allah harus aku buat terhadap rakyatku? Jadi bukan tanya sama yang lain. Ternyata apa yang Allah suruh itu bertentangan dengan nuraniku. Tidak peduli. Kenapa? Tidak ada perintah Allah yang akan mencelakakanku. Itu garansi dari Allah. Lantas kenapa aku harus khawatir? Kalau bahasa Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau takut, jangan cemas. Kau yang paling tinggi jika kau benar-benar beriman. Jemaah yang mulia, disinilah nilai penting kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Karena unik ini, perintah ya ayyuhalladzina amanu. Nanti kalau ada rezeki kita mengaji lagi. Saya tadi bimbang antara menyampaikan ayat ini atau tentang istighfar. Ternyata minta ampun itu tidak pernah disuruh Allah kepada orang kafir. Allah tidak mau suruh orang kafir minta ampun. Minta ampun itu Allah suruh kepada orang beriman. Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Dan Allah suka sekali kepada orang-orang mukmin yang dia minta ampun kepada Allah. Karena ternyata kalau kita minta ampun itu pertanda dekatnya kita kepada Allah, pertanda tidak ada kesombongan dalam diri kita ya. Pertanda kita tahu siapa kita di hadapan Allah. Makanya man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan membuat segala kesulitannya menjadi kemudahan, segala kecemasannya menjadi kelapangan, dan Allah akan kasih rezeki dia dari jalan yang dia tidak duga. Dan itu seruannya juga kepada orang beriman. Nah sekarang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Saya sering mengatakan kita. Siapa? Orang yang kalau susah Tuhannya Allah, senang juga Tuhannya Allah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu jangan pahami secara sederhana, tapi bisa nggak kita memahami bahwa Tuhan kita adalah Allah di saat kita sedang susah dan di saat kita senang. Tuhan kita adalah Allah di saat kita tidak punya apa-apa, dan kemudian Allah kasih jabatan dan kita tetap menuhankan Dia di sana. Tuhan kita adalah Allah di saat kita sedih dan di saat kita gembira, di saat kita sendiri dan di saat kita di tengah keramaian, di saat kita sedang gagah dan di saat kita sedang hilang kegagahan itu. Tuhan kita tetap Allah. Itu artinya orang yang tetap mempertuhankan Allah di semua keadaan dirinya, maka itulah orang-orang yang tawadhu di antara makhluk di hadapan kehidupan dunia, apapun posisinya.
Maka kenapa Allah suruh orang beriman untuk menjadi pemimpin? Jawabannya itu. Tapi Pak Ustadz, ada orang beriman jadi pemimpin, sombongnya datang, itu tanda imannya bermasalah itu. Tapi Pak Ustadz, ada orang beriman ketika diangkat jadi pemimpin, dia kemudian lupa daratan, muncul sikap angkuhnya, muncul sikap merasa hebatnya, itu tanda imannya berpenyakit. Itu saja mau untuk mendeteknya itu. Nah, ayat ini dilanjutkan dengan keyword atau poin kedua. Udkhulu fis-silmi kafatan. Masuklah kalian, jadilah kalian muslim, itu total. Sekarang begini, kalau bicara sama pedagang itu sering bicara untung. Tapi kalau kita bicara kepada orang beriman itu pikirannya Allah suka enggak, Allah senang enggak, Allah ridha enggak. Nah, pertanyaannya sekarang, untuk bisa masuk surga, apa yang harus saya lakukan? Ternyata dari semua agama, penjelasan Allah jelas. Cuma satu-satunya agama yang benar, itulah Islam. Kalau dalam pikiran kita masih ada agama selain Islam yang juga benar, itu tandanya kita bermasalah agamanya, pemahaman kita. Pak Ustadz, kami ini pegawai, dan ini plural loh Pak Ustadz. Kalau kami punya keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar dan tidak ada agama selain Islam yang benar, dan artinya agama selain Islam adalah masuk neraka, itu kan membuat kami jadi fanatik, ekstrim, radikal yang tidak perlu. Jawaban saya, itulah salah paham terhadap Islam. Dan salah paham berpihak kepada kebenaran. Untuk sebuah keyakinan tidak boleh ambigu. Saya ambil contoh Sumatera Utara. Konsep pembangunan Sumatera Utara, jangan ambil yang sedang berjalan di Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat mereka buat konsep pembangunan mereka seperti itu, disesuaikan dengan kondisi lapangan dan semua yang memungkinkan, untuk akhirnya begitulah konsep mereka. Kita sekarang hari ini buat konsep Sumatera Barat, besok buat Aceh dan sebagainya. Itu yang saya bilang ambigu. Arti ambigunya bagaimana? Sudah ada plan, sama seperti karakter building yang dimiliki oleh satu perusahaan. Dia tidak boleh pinjam yang lain di saat sedang menjalankan sebuah plan yang satu. Oh ini loh, kami di sini harus seperti ini penampilannya. Kenapa kami harus begini? Karena kami akan menggolkan tujuan yang sudah kami sepakati bersama. Tujuan yang kami sepakati bersama harus melalui beberapa tahap-tahap. Tahap A, tahap B, tahap C, tahap D, itu sudah kami pikirkan dengan matang, dan tidak boleh ada pegawai yang keluar dari semua tahap itu. Itu yang saya maksud tadi, konsep yang tidak boleh pinjam sana pinjam sini sementara dia sudah buat konsep dia sendiri. Maka jangan ambigu. Oh, hari ini saya ikut ajaran Kristen, besok saya akan ikut ajaran Buddha, lusa rencana saya mau ikut Hindu. Semua agama kan sama-sama menuju Tuhan. Pasti masuk surga saja kok, kan gak ada masalah sih. Allah tidak mau, jangan ambigu. Allah mau hadza sabili siratan mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku, jalan yang lurus, ikutin. Menerima Islam ini, menerima sebuah keyakinan, mengikut Islam itu artinya kita berada pada peluang seperti yang saya sebut di depan hadisnya, bahwa sepertinya Allah memang merencanakan kita masuk surga. Kenapa? Pertama, Allah sudah memilih kita menjadi muslim hari ini. Cuma persoalannya, Allah mau kita jangan singgah dulu lagi ke neraka. Supaya jangan singgah lagi ke neraka, maka udkhulu fis-silmi kafatan. Masuklah Islam ini total. Jangan tanggung. Hanya orang bodoh saja yang tanggung dia. Pak, kalau kita ikut Islam kan repot. Nah ini, ketika memahami Islam dari segepok tata aturan ibadah, memang agak repot. Islam itu adalah sistem hidup, karakter, akhlak. Islam bicara jujur, Islam bicara tanggung jawab, Islam bicara integritas, Islam bicara amanah. Coba carikan sama saya ajaran yang kemudian mengabaikan sistem ini. Islam itu bicara akhlak. Bahkan Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Oke lah Bapak silahkan mau kantor hanya 2 jam silahkan, tapi buktikan akhlak Bapak di kantor, bukan di sini. Ngerti maksudnya? Tidak ada gunanya kita berlama-lama melaksanakan sholat duha, tapi kualitas kerja kita di sana buruk, nggak ada gunanya.
Kenapa saya bilang nggak ada gunanya? Berlama-lama tiap tahun pergi pulang balik umroh, tapi pelit, tidak ada gunanya. Nggak ada hebatnya orang yang tiap malam tahajud, tapi paginya sombong, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya orang yang membayar zakat tapi pamer, nggak ada gunanya. Karena Allah dan agama ini sebenarnya membutuhkan manusia-manusia yang akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya aku diutus untuk membuat akhlak kalian ini baik. Jadi orang hebat Islam ini bukan karena tahajudnya. Orang hebat Islam ini bukan karena banyak baca Qur'annya. Orang hebat Islam ini bukan karena orang itu rajin sholat duha atau zikir. Tapi orang hebat Islam ini, kata Nabi, anfa'uhum linnas. Orang kalau dia nggak ada orang rindu, kalau dia datang orang senang, kalau dia pergi orang sedih. Kenapa? Karena dia selalu menabur pengaruh baik di tengah orang banyak. Dan siapa orang yang bisa menabur pengaruh baik di tengah orang banyak, pastilah itu orang yang punya akhlakul karimah. Bapak naik ke atas masjid, sendal orang tercampak, lari dari tempatnya. Bapak balik lagi, bapak taruhkan di tempat semula. Tertengok orang-orang oleh orang lain, orang senang. Kita setiap jalan bertegur sapa sama orang, kita tersenyum dan mengucap Assalamualaikum, apa kabar pagi ini. Cuma itu saja ada kebiasaan yang kita bangun tiap hari. Maka semua orang akan bilang, ramah kali dia, tidak kenal pun dia menyapa kita. Artinya Pak, jangan biarkan akhlak itu hanya kau saja yang tahu kau orang baik. Biarkan semua orang tahu bahwa kita orang baik tanpa harus mulut kita yang mengkhabarkannya, tapi perilaku kita yang mereka lihat secara konsisten melakukan itu. Jadi total. Ternyata menjadi muslim yang total ini enak, nyaman. Saya seringkali mengatakan, udahlah, burulah dunia ini, ambillah. Kalau jabatan, silahkan. Lakukan berbagai cara untuk mendapatkan jabatan itu. Tapi nanti kalau sekali-sekali lewat kuburan, bayangkan diri Bapak ada di antara orang yang dimakamkan di kubur itu. Sudah? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari orang yang lewat dari kuburan itu? Mau duit? Mau tawaran jabatan? Oke. Silakan cari duit banyak-banyak karena Bapak ingin sekolahkan anak Bapak sampai S3 sekalipun. Silakan. Dan akhirnya dia berhasil S3. Dan kalau nanti Bapak dan Ibu meninggal dunia, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari anak yang sudah S3 itu? Artinya, inilah uniknya Islam. Untuk membuat orang peduli sama kita, jangan berpikir bahwa kalau ada uang orang akan peduli sama kita. Untuk membuat anak tetap ingat sama kita, jangan kira bahwa setiap mau dia kita kasih, lantas dia akan ingat terus sama kita. Hanya satu. Jadilah orang benar yang menularkan kebenaran itu kepada semua orang, dan orang merasakan kebenaran itu bermanfaat bagi dia, maka dia akan mengingat kita. Karena yang kita butuhkan oleh anak kita di saat kematian datang, nggak perlu sekolah tinggi pun kita bisa ajarkan. Tidak perlu kita jadi ayah yang kaya sekalipun, kita bisa didik anak kita untuk bisa mendoakan kita. Itulah uniknya Islam. Dia bisa menjadi agama orang yang punya duit dan agama orang yang tidak punya duit. Dia bisa, kenapa? Orang yang tidak punya duit bisa buat anaknya soleh kalau dia adalah orang yang berharap kepada Allah. Dan orang yang punya duit juga bisa buat anaknya soleh. Tapi berapa banyak orang yang gagal memahami ini, sehingga walaupun dia membesarkan satu anak, tapi setiap hari dia diliputi kesedihan karena anaknya ternyata telah gagal menjadi anak yang soleh. Dia harus mengeluarkan uang banyak karena membiayai rehabilitasi anaknya. Sementara ada orang tua yang tidak memiliki harta yang banyak, tapi dia telah mampu menjadikan anaknya di usia di bawah 10 tahun menjadi hafiz Quran. Saya ketemu orangnya, bukan orang kaya raya, bukan orang yang punya TV di rumahnya, bukan orang yang punya rumah mewah, tidak. Tapi anak-anaknya dia bina dengan Al-Quran dan hidup besar menjadi seorang hafiz Quran. Ini luar biasa. Maka udkhulu fi silmi kafatan. Makna kafatan,
matamu, telingamu, mulutmu, hatimu, kakimu, tanganmu, kakimu, kemaluanmu, maka biarkan yang ngatur itu Allah. Percayalah, kalau Allah yang ngatur wajah kita, Dia nggak mau kita ini jelek. Kalau Allah yang ngatur kaki kita, Dia akan buat kaki kita ini akan mudah berjalan ke tempat yang Dia suka. Dan ada orang, maka saya bilang ukuran cinta sama Allah, ukuran khusyuk dalam sholat itu bukan lebih dekat kita ke Ka'bah. Ada orang yang dinding Ka'bah pun sudah dipegangnya, belum tentu dia bisa menangis. Malah ke situ yang diharapkannya bagaimana batu akinya bisa bergeser sama batu Ka'bah itu misalnya, supaya lebih dapat berkah. Tapi berapa banyak orang sebenarnya kedekatan kepada Allah itu bukan ditandai seberapa dekat kita sama kiblat, tapi seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan di dalam hati kita. Ya, baik. Ini sebenarnya membutuhkan penjelasan yang panjang, tapi saya singkat di situ. Poin ketiga, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah ikut khutuwatnya setan. Tidak ada musuh yang Allah menegaskan bahwa ini musuh kita. Dan langsung Dia bilang mubin, terang-terangan, gak ada samar, itu adalah setan. Maka jangan pernah menerima dia sebagai teman, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Yang namanya setan tetap setan, walau dia pakai sorban sekalipun, walau dia pakai bahasa Arab sekalipun. Yang namanya setan, ya tetap setan. Walau dia bilang aku nasihat samamu, aku tanpa pamrih sekalipun, itu sudah diingatkan Allah. Apa khutuwat setan? Itu dua. Yang pertama, setan mengaburkan kita melalui syahwat. Kemarin ada seorang ibu yang bertanya kepada saya tentang dia ingin memasukkan anaknya ke perguruan tinggi yang membutuhkan biaya ratusan juta untuk masuk. Itu pun bukan biaya halalnya, itu biaya pintu belakangnya. Terus saya bilang, saya tidak perlu menjawab itu. Saya mau tanya sama ibu, menurut ibu itu benar atau tidak? Jangan dulu ibu tanya dalil agama sama saya. Coba tanya nurani. Maka dia menjawab itu tidak benar. Lantas untuk apa kita mendiskusikannya lagi? Saya cuma ingin membuktikan Ustaz, agar orang kampung tidak sepele nengok saya. Mereka mengira bahwa saya orang yang punya duit tapi tidak berani menyekolahkan anak saya ke tempat yang tinggi. Itulah yang disebut dengan syahwat tadi. Setan itu sudah masuk di tempat-tempat yang begitu, yang kita tidak sadar bahwa itu adalah jebakan yang dia buat. Bapak sedang baca Quran, ibu sedang baca Quran, lagi sedang baca Quran, teman ibu datang dari kantor ke masjid, terus nengok ibu sedang pegang Quran, terus ibu tutup Quran karena khawatir nanti dibilang ria. Itu yang ngasih nasihat sama ibu itu setan itu. Kenapa? Khawatir ria, akhirnya ibu tidak baca Quran kan? Sama seperti pengemis di pinggir jalan atau pengemis yang datang ke rumah kita. Capek aku nengok muka pengemis ini, dia saja aku tengok. Padahal kemarin sudah ku kasih, masih datang dia juga. Ini ada aku tidak mau kasih. Siapa yang membisikkan kalimat itu ke dalam hati kita? Bukan tidak mungkin itu setan. Sekian alasan kita keluarkan untuk akhirnya tidak berinfak kan? Padahal kalau berinfak pun berapa sih yang kita kasih? Paling 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Tapi kenapa kita berat mengeluarkan 5.000 itu? Jawabannya, setan tidak mau kita berinfak di jalan Allah. Nah jamaah yang mulia, hati-hati dengan bisikan-bisikan ini. Udah, gak usah kau tahajud malam ini, besok kau harus berangkat pagi. Tahajud kau nanti kurang, istirahat. Siapa yang memanggil kita di jam yang seperti itu? Bukankah yang memanggil itu Allah? Dan Allah yang memanggil kita pasti tahu betul kualitas fisik kita di siang hari kalau malam harinya kita bangun untuk sujud sama Dia. Apa yang membuat kita ragu? Setan bisikkan sesuatu sama kita. Banyak kali syahwat. Saya nggak tahu apa yang memaksa bapak atau sebahagian orang untuk membeli batu akik harga ratusan juta. Apa rupanya hebatnya? Apalah tujuan akhir kalau bapak sudah punya batu akik harga miliaran?
Atau punya tas, ibu-ibu ada yang punya tas harga 800 juta, harga 900 juta, harga 1 miliar. Apa rupanya hebatnya kalau sudah punya? Kalau ternyata hanya persoalan kesenangan, itulah syahwat yang dibangunkan setan untuk menjebak kita dan menghabiskan harta kita dalam jalan yang Allah tidak suka. Sederhana, ya halal, halalnya halal. Saya tidak bicara yang haram. Kalau yang haram sudahlah, sama-sama tahu kita. Halal. Yang kedua, syubhat. Syubhat itu apa? Nah, ini dia. Saya mohon maaf, saya tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak tahu pengajian kita bagaimana dan sebagaimana. Sebenarnya kalau nanti ada rezeki kita bisa lanjut, saya sebenarnya pingin pengajian di kantor kita ini itu dibuat kalau memang sebulan sekali dengan tema yang sudah tersistem. Kemudian disiapkan semua bahannya. Kalau butuh main multimedia, slide, infocus dan sebagainya, oke, kita pakai. Dan kemudian dalam setahun itu kita sudah jelas targetnya. Kita mau dapat apa di sini? Ini support. Kalau bisa saya bilang, ada program Sumut Bangkit Sumatera Utara, maka kita buat karakter buildingnya. Value-nya apa? Oke, kita bangun bahwa model pegawai Muslim Pemprov Sumatera Utara misalnya, ini contoh nih, bukan saya ini contoh. Pemprov Sumatera Utara adalah A, B, C, D. Sama kalau kita pergi ke perusahaan BUMN, itu di customer service itu pasti ada satu backdrop atau apa namanya yang bertuliskan karakter pegawai kami adalah 1, amanah, 2, ini, 3, ini dan sebagainya. Mereka buat 10 dan sebagainya. Itu yang kemudian kita bangunkan. Supaya apa? Supaya jangan ada syubhat. Ini setiap bulan Ramadan datang, ngaji kita selalu nanya, Ustaz, saya mau nanya apa? Kalau suntik di bulan Ramadan itu batal nggak puasa, Ustaz? Tiap tahun itu aja pertanyaan. Kenapa? Artinya nggak tuntas rupanya pelajaran itu. Terus masalah imsak, kalau sudah imsak boleh makan atau minum nggak, Ustaz? Padahal tidak boleh makan dan minum itu waktu sudah datang subuh. Kalau masih imsak nggak ada masalah. Mau ngapain pun selama masih belum mulai puasa, silahkan kalau masih sempat. Cuma tiap datang Ramadan pertanyaan ini muncul lagi. Terus apa lagi pertanyaan yang muncul? Sholat tarawih. Sebenarnya yang betul ini yang mana, Pak Ustaz? Kemarin saya ditanya ibu-ibu, Ustaz, sebenarnya perempuan ini boleh nggak ke masjid? Kenapa? Saya bilang, karena katanya perempuan itu lebih baik sholat di rumahnya. Ibu pernah dengar itu kan? Nah, saya jawab, Bu, periksa kalimat itu. Lebih baik kan? Iya. Kalau lebih baik, di bawah lebih baik apa? Baik. Kalau gitu udah nggak usah dipersoalkan hadis itu. Saya bilang, ibu ke masjid itu baik, tidak ke masjid lebih baik. Pilih aja sendiri. Kecuali kalau boleh apa tidak. Jangan perempuan sholat ke masjid karena itu tidak boleh. Misalnya kalimatnya baru ditanya, Pak Ustadz, benar nggak ini perempuan tidak boleh ke masjid? Ini persoalan lebih baik. Satu lagi, ini mohon maaf ini bicara syubhat tadi. Setan tuh suka masuk di situ. Bulan puasa, kalau sudah lewat zuhur tak boleh gosok gigi. Jadi kalau gitu sebelum zuhur gosok gigi terus boleh. Nggak bolehnya ini masuk ke mana? Makruh. Kalau makruh udah nggak usah diributin. Kalau bau kali mulut masih ada kesempatan mau. Saya banyak ngomong, terus mulut saya bau kali, gosok gigi, nggak ada masalah. Kenapa? Makruhnya itu bukan batal. Kecuali siapa yang gosok gigi habis zuhur batal. Baru kita diskusikan. Ini kenapa bisa batal? Itu yang saya maksud tadi syubhat. Setan tuh suka kali ngerusak kita di situ. Apalagi contohnya, mau bulan puasa arwah leluhur pulang kampung. Pulang kampung. Katanya Pak Ustaz, kata siapa? Iya, katanya dia pulang ke rumah masing-masing, nanti waktu hari raya baru balik lagi. Iya, oke lah, baiklah, kita berpikir sehat aja dulu. Waktu mau hari raya, mau puasa, malaikat ngumpulin orang itu. Terus dibilang, kalian cuti nih. Ini SK cuti, nanti begitu mau hari raya balik ya, kan kira-kira begitulah bayangannya. Oke, pulanglah dia, buntel baju pulang ke rumah. Rupanya rumahnya udah jadi center point.
Kemarin kan di Center Point itu ada perumahan-perumahan kereta api, itu dibebaskan. Sekarang, nah kira-kira kalau udah pulang dia nggak ketahuan lagi di mana keluarganya, kemana dia pergi? Ujungnya kan bisa gentayangan. Terus waktu mau hari raya datang, sementara selama ini di kuburan disiksa. Kira-kira apakah arwah ini akan pulang lagi ke kubur secara sukarela? Kalau bayangin bakal disiksa lagi, kan bagus dia sporing aja sekalian. Ngapain lagi balik ke kubur? Jadi tidak ada satupun berita yang tegas tentang itu bahwa arwah leluhur pulang ke rumah. Sama seperti bukan subhat lagi, dolalum mubin, acara dunia lain, acara uji nyali. Itu pertamanya kan dibilang bahwa di sini dulu pernah ada orang ini yang tinggal di sini, kemudian dia dibunuh, maka ruhnya itulah yang sekarang gentayangan di sini. 100% kurang ajar, itu dusta, itu bohong, itu berita menyesatkan. Karena Islam tidak meyakini dan tidak memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang kalau sudah meninggal bisa balik lagi ke dunia. Tidak ada. Tapi lihat acara-acara TV. Oh, ini rupanya dia. Jadi usia bapak udah berapa tahun? Saya sudah 800 tahun. Dulu saya adalah sianu waktu hidup. Siapa pula waktu hidup? Kau memang setan, kau memang jin. Nah, kita yang dibohong-bohongi mau. Masuklah setan ke wilayah itu. Makanya Allah ingatkan, innahu lakum aduwwum mubin. Maka pegang Quran, pegang hadis, itulah jalan keselamatan bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan sebagai pelajaran pembuka kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.